Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel saya, Kristiani Margareta Haryanja. Baik, ibu dosen dan teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman komputer, dimana itu menggunakan C++. Tapi terlebih dahulu, saya akan menggunakan ini lagi. Nama saya Kristiani Margareta Haryanja dengan NIM 21055711036 dari kelas B Program Studi Teknik Industri angkatan 2021. Baik, langsung saja kita akan menuju ke tools atau menuju ke pengerjaannya. Nah, di sini tuh saya akan memakai topik atau menggunakan metode yaitu untuk memecahkan proses pembayaran pada kasir tapi secara sederhana. Ini merupakan kode-kode yang akan kita gunakan di C++. Sebelumnya saya sudah mengerjakannya. Jadi di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu include. Jadi kita di sini include kita harus pakai hashtag include ini agar dapat mengincludekan kode-kode yang akan kita buat. Nah, ini IOStream ini. Nah, di sini IOStream ini IOStream ini merupakan kunci dari pemrograman C++ ini. Nah, dimana kalau misalnya IOStream ini tidak kita buat, maka dia akan error. Jadi ini merupakan kunci utama. Jika tidak ada, maka program atau kode apapun yang kita cantumkan di sini itu tidak akan terbaca. Misalnya kita run dulu. Nah, di sini akan keluarkan hasilnya atau teksnya. Jadi, misalnya kita mau hapus IOStream-nya dulu nih. Tapi pasti terlebih dahulu kita nggak bisa. Soalnya kita harus stop run-nya. Itu kita harus stop di sini, baru kita dapat mengedit di kodenya. Misalnya kita hapus IOStream. Kita run. Nah, di sini akan di bawah akan keluar kata error. Jadi IOStream itu merupakan kunci utamanya, teman-teman. Kita stop, terus kita include karena kita ketik IOStream, terus kita tutup, baru dia akan terdefinisi. Nah, di sini using average. Nah, di sini ada in bayar, dimana ini merupakan integernya. Nah, di sini bayar akhir diskon uang ini merupakan variabel yang akan saya gunakan atau dalam pemrograman kali ini. Nah, di sini ada cout, dimana di cout ini fungsinya agar kita dapat mengeluarkan teks di hasilnya nanti, agar kayak ngasih teks aja gitu. Tugas besar pemrograman komputer, proses kasir sederhana. Dan di sini kita setiap memakai kode dari cout apapun itu, kita harus membuat end line di akhirnya dan pakai titik koma. Tapi teman-teman di sini juga kita bisa, agar kita menghemat ini kode atau menghemat kode, kita bisa langsung lanjut, yaitu kita pakai panah lagi, terus kita langsung pakai kutip 2 maksudnya. Nah, di sini kita bisa menginputkan apa sih yang mau kita, teks apa yang mau kita buat agar nanti ada di hasilnya gitu. Misalnya kan saya belum buat nama, kita buat nama di sini aja, Kristiani Margareta Haryanja. Kristiani Margareta Haryanja. Nah, jangan lupa selalu pakai panah, terus N sama titik koma. Nah, terus di sini kita juga bisa masukin nim cout, panah, kutip. Nah, kita bisa nulis dengan nim 21055711036. Nah, ini nanti akan otomatis terbaca pada hasilnya jika kita run. Jangan lupa end line titik. Nah, ini cout ini merupakan strip saya buatnya tuh biar ada pembatas gitu, biar rapi. Kita mungkin setarakan sampai Kristiani Margareta dan sampai sini. Nah, oke, biar rapi.
Terus ini si out total pembayaran, ini merupakan judul yang akan saya buat. Terus si in bayar. Nah, si in ini juga itu kepanjangannya yaitu console input. Nah, di sini kan tadi di integernya tuh kan ada bayar, akhir, diskon, dan variabelnya. Nah, di sini si in, jadi console inputnya kita buat bayar dulu variabel pertama. Nah, di sini ada if, else if nih. Ini merupakan pilihan ya, if jika. Nah, di sini saya menggunakan 3 pilihan. Yang pertama, bayar 100.000. Ini bayarnya lebih besar dari atau sama dengan 100.000 dan di bawah 500.000. Jadi di situ saya membuat pilihan dia akan mendapatkan diskon 0,05 atau itu setara dengan 5%. Ini kita buat akhir bayar diskon sesuai dengan variabelnya. Terus kita code si out NL. Ini selamat Anda mendapatkan diskon 5%. Ini saya buat untuk, nah semisalnya kita membayarnya 200.000, maka nanti akan langsung keluar dia di hasilnya tuh kata selamat Anda mendapatkan diskon 5% gitu. Begitu juga dengan ini pilihan yang kedua dan pilihan yang ketiga. Pilihan kedua itu jika kita membayar lebih besar atau sama dengan 500.000 atau di bawah 1 juta akan mendapatkan diskon 0,10. Terus kita input si outnya untuk teksnya. Dan pilihan yang ketiga itu juga jika kita belanja di atas 1 juta maka otomatis akan mendapatkan diskon 20% atau 0,2 dan akan otomatis keluar ini. Nah, teman-teman, kita juga bisa dapat menambahkan kayak keterangan. Nah, di sini kalau kita untuk menambahkan keterangan itu kita pakai strip 2. Nah, gunanya itu kalau kita udah pakai strip 2, maka apapun yang akan kita tambahkan di sini tuh nanti pas di run di hasilnya itu tidak akan terdefinisi, kayak kita cuman buat keterangan aja gitu biar kita ingat. Nah, misalnya nih di sini kita pakai keterangan kan di sini tadi jika di antara 100.000 sampai 500.000. Nah, misalnya jika kita belanja di bawah 100.000, maka bayar jika kita belanja 100.000 maka kita tidak akan mendapatkan diskon tuh. Atau biar lebih jelasnya, jadi ini nggak bakalan terbaca di ini guys, di hasil. Mungkin kita lebih bisa buat keterangannya, ini cara bacanya aja. Jika kita belanja di antara 100.000 sampai 500.000, maka akan mendapatkan diskon harga sebanyak 5% gitu. Jadi ini tidak akan kebaca guys teman-teman. Terus ini sudah dijelaskan yang tadi, ini adalah pilihan-pilihannya. Terus kita kasih out and, jadi total pembayarannya ini juga merupakan teks yang akan dikeluarkan atau ditunjukkan nanti pada hasilnya. Terus di sini yang akhir ini bayar, akhir ini merupakan kayak kita setelah di scan barang-barang yang mau kita beli dikurang dari diskonnya, kayak ini total yang harus dibayar dikurang dengan diskon. Misalnya nih belanja bayarnya ini semua barang kita ada 5 dan harganya itu 500 kan dapat diskon, maka dikurang dulu. Nah, itu adalah untuk akhir. Terus ini akhir sama dengan bayar, jadi ini
kita membayar sesuai dengan udah harga diskon gitu. Nah, di sini merupakan see out untuk teks-teksnya, dan di sini adalah input atau integer dari kembalian sama dengan uang di kurang akhir, dimana nanti kan langsung otomatis nih, misalnya kita belanja 150, kita kasih uangnya 200, maka langsung di input kembaliannya itu 50.000 gitu otomatis. Jadi di sini pakai return 0, dimana di sini merupakan akhir dari program ini C++. Jadi kalau kita nggak pakai return 0 juga, itu nggak bakalan terdefinisi atau akan error. Nah, jadi ini sudah selesai. Coba kita run dan kita lihat hasilnya. Oh my god. Oh, di sini ada yang salah. Coba kita lihat di yang ke-15 apa yang salah ya. Nah, di sini ada yang salah ya, itu titik 2. Nah, seharusnya kita buat titik koma. Coba kita run. Nah, ini dia sudah terdefinisi guys. Jadi tugas besar pemrograman komputer proses kasih sederhana Kristiani Margareta Lanjan dengan NIM akhir 2036. Nah, sini kita masukkan total pembayaran, misalnya nih total pembayaran atau total belanja kita masukkan 650 deh, 650.000 enter. Nah, otomatis akan selamat, Anda mendapatkan diskon 10% sama dari pilihan yang tadi kan. Kalau di antara 500 sampai 100 sampai 1 juta itu mendapatkan diskon 10%. Jadi ini otomatis akan dikurangin. Jadi total pembayaran yang akan kita lakukan yaitu 585.000. Ini jadi kurang diskon. Nah, di sini kita ada pilihan masukkan jumlah uang. Kita bayarnya berapa nih? Kita kasih uang mungkin 700.000. Kita enter. Nah, akan keluar hasil kembalian Anda 115.000 gitu. Kita harus buatnya 600 aja ya teman-teman, soalnya kan nggak ada. Ini kita buat 600 gitu. Jadi ini bebas, misal kita masukin 600 bisa, 1 juta juga bisa. Jadi otomatis bakal ada kembaliannya gitu. Jadi sekian teman-teman dan ibu dosen dari hasil presentasi saya mengenai C++. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Bye. Jangan lupa di like dan subscribe.